Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah kebudayaan Islam di bab kedua tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, sebelum kita membahas dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka kita akan membahas terlebih dahulu mengenai setting sosial, politik, kemudian kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Kenapa? Karena iklim Madinah dengan iklim Makkah ini sangat jauh berbeda, sehingga pasti akan mempengaruhi penerimaan Islam sebagai sebuah agama yang baru dalam masyarakat Madinah. Nah, kemudian ada beberapa faktor kenapa sih Nabi Muhammad SAW ini memilih Madinah sebagai hijrah umat Islam. Nah, faktor yang pertama yakni karena Madinah itu kota yang paling dekat. Kemudian faktor yang kedua karena memiliki hubungan baik. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah memiliki hubungan baik dengan masyarakat Mekah, yaitu hubungan kekerabatan atau persaudaraan dari buyut beliau, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Mana Hashim bin Abdul Manaf ini menikah dengan seorang perempuan Madinah, kemudian melahirkan Syibah, melahirkan sebuah anak yang diberi nama Syabih atau yang sering kita kenal Abdul Muthalib, ini kakek Nabi Muhammad SAW yang kemudian melahirkan Abdullah, kemudian melahirkan Nabi Muhammad. Dan juga ayah beliau Abdullah itu dimakamkan di pemakaman keluarga Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian ibu beliau juga dimakamkan di Abuwa, di mana kedua makam ini berada di kota Madinah. Nah, kemudian yang ketiga dikenal dengan sifat baik. Siapa? Yaitu para penduduk Madinah ini juga dikenal dengan orang-orang yang memiliki budi pekerti, sifat-sifatnya yang baik. Kemudian yang keempat, hijrah merupakan keharusan. Jadi bagi diri Nabi Muhammad SAW sendiri, hijrah merupakan suatu keharusan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kepercayaan masyarakat Madinah pra-Islam, artinya kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Nah, sebelum kedatangan agama Islam ke Yathrib atau kota Madinah, jadi kota Madinah ini dinamakan kota Yathrib. Nah, kota ini telah dihuni oleh berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas Arab dan juga ada yang berasal dari komunitas Yahudi. Nah, masing-masing komunitas tersebut memiliki tradisi keagamaan yang sudah lama mereka praktikkan. Karena itu tak jarang bagi mereka untuk berseteru, disebabkan karena banyak sebab, diantaranya karena kepercayaan, karena politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kedatangan Islam ke kota Yathrib, masyarakat memiliki agama atau kepercayaan yang dianut sebagian besar masyarakat kota tersebut adalah agama Yahudi dan Nasrani selain agama pagan. Apa itu agama pagan? Agama pagan adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bahas pertama agama Yahudi. Kapan sih agama Yahudi ini masuk ke kota Madinah? Agama Yahudi masuk ke kota Madinah itu bersamaan dengan imigran wilayah utara sekitar abad ke-1 dan abad ke-2.
yaitu untuk apa? Melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Nah, agama Yahudi ini ketika gelombang yang paling dekat adalah gelombang pertama, perpindahan yang sangat besar tahun 132 sampai 135 Masehi. Mereka berhijrah atau pindah ke kota Yastrib demi karena pemerintahan Romawi ketika itu menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba untuk melakukan pemberontakan. Nah, kemudian agama Nasrani. Nah, sementara penganut agama Nasrani itu merupakan kelompok minoritas. Jadi dibandingkan dengan Yahudi, pemeluk agama yang sangat sedikit yaitu agama Nasrani. Kemudian mereka ini berasal dari kelompok Bani Najran. Nah, masyarakat Bani Najran memeluk Kristen pada tahun 343 Masehi. Nah, ketika kelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani di wilayah tersebut. Nah, ini ada beberapa suku-suku bangsa Yahudi yang datang dari Romawi menuju ke Madinah. Yang pertama ada Bani Qainuqa, kemudian ada Bani Nazir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraisyah. Namun yang menetap di kota Yastrib yaitu Bani Nazir dan juga Bani Quraisyah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kondisi sosial masyarakat Madinah pra-Islam sebelum Islam datang. Nah, kota Madinah atau yang sebelumnya bernama kota Yastrib ini merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Nah, kota Madinah ini, kota Madinah ini merupakan kota yang strategis dalam jalur perdagangan. Nah, kota ini menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yastrib merupakan daerah yang subur yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Jadi mayoritas penduduk di kota Madinah ini bercocok tanam, namun ada juga yang berternak. Nah, dalam catatan sejarah, suku yang pertama kali menghuni kota Yastrib ini adalah suku Amaliyah. Kemudian barulah datang bangsa Yahudi dan menguasai Madinah. Nah, kemudian ketika di Yaman dilanda bencana alam, kemudian datanglah suku Aus dan suku Khazraj ke kota Yastrib kira-kira tahun 300 Masehi. Nah, mereka juga berdatangan secara bergelombang. Gelombang terbesar terjadi pada akhir abad keempat Madinah. Jadi ketika itu ada dua komunitas, yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua yaitu dari suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, pada awalnya mereka hidup berdamaian, namun lama kelamaan ada pertikaian di antara mereka, baik bangsa Yahudi dengan suku Arab ataupun suku Arab itu sendiri, suku Aus dan suku Khazraj sering memiliki konflik peperangan, namun selalu dimenangkan oleh suku Khazraj, yang kemudian suku Aus akhirnya bersekutu dengan bangsa Yahudi. Nah, persekutuan ini kemudian terdengar oleh suku Khazraj, ya, kemudian suku Khazraj mencari informasi, mengutus beberapa orang ke bangsa Yahudi, kemudian mendapatkan informasi dari Bani Nazir dan Bani Quraisyah yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin berperang lagi kepada suku Khazraj. Namun suku Khazraj tidak puas, dia ingin mengambil 40 anak muda sebagai tawanan. Namun tidak puas juga, akhirnya membunuh 40 anak muda tersebut.
Nah, akhirnya bangsa Yahudi pun marah, akhirnya bersekutulah dengan suku Aus, kemudian berperang yang disebut dengan perang Bu'ati, di mana suku Aus memenangkan perang tersebut dan banyak korban jiwa yang berdatangan dari suku-suku Khazraj. Namun setelah itu akhirnya suku Aus dan suku Khazraj berdamai dan membuat pemerintahan yang kemudian diperintah oleh Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Nah, kemudian setelah tidak lama membuat pemerintahan suku Aus dan suku Khazraj, datanglah Nabi Muhammad SAW membawa perintah Islam dan banyak yang tunduk terhadap perintah beliau, walaupun pemimpin yaitu Abdullah bin Ubay bin Sahlul tidak setuju, namun karena banyak mayoritas penduduk berpihak kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya Abdullah pun masuk Islam dengan senang hati. Hal ini terbukti ketika perang Badar, ia ternyata berpihak pada suku Quraisy. Nah, dengan menjalin kerjasama secara rahasia. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini, beliau meninggalkan medan perang bersama sejumlah pasukan. Nah, realitas sosial politik inilah yang menjadi latar belakang menjelang kedatangan Islam ke Madinah. Nah, suku-suku kemudian kita masuk ke dalam suku-suku terkemuka di Madinah. Masyarakat Madinah atau yang disebut dengan Yasrib terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Di antara suku-suku Yahudi yaitu yang sudah disebutkan tadi, Bani Qunaiqah, Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Ghatfan. Namun yang tinggal lama di kota Madinah yaitu Bani Nazir dan Bani Quraizah. Nah, sementara masyarakat Arab terdiri dari dua suku besar yaitu Bani Aus dan juga Bani Khazraj. Nah, kehidupan mereka sebenarnya tidak begitu rukun dan damai karena mereka sering kali bertikai karena persoalan-persoalan kecil. Bahkan suku Aus dan Khazraj hingga menjelang kelahiran Islam masih sering bertikai. Biasanya mereka merebutkan wilayah kekuasaan, perempuan, harta dan sebagainya. Tetapi setelah Muslim, mereka tidak lagi bertikai karena sudah diikat oleh satu ikatan persaudaraan, ummatan muslimatan. Nah, dengan begitu konsep Islam telah menghapus konsep kabilah yang sebelumnya menjadi konsep sosial di dunia Arab dan lainnya. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Kemudian minggu depan kita akan membahas hijrah ke Madinah. Silakan setelah ini kalian mengecek e-learning, kemudian dilihat tugasnya ya. Nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.